Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zem Channel ya. Untuk kali ini kami akan membuat sebuah video ya bagi teman-teman semuanya. Tentunya bagi teman-teman yang masih dalam tahap belajar mengemudi. Ya, bagi teman-teman yang udah mahir ya, udah bisa. Kalau menonton video ini ya mohon masukannya agar video yang kita buat semakin bisa menambah pengetahuan teman-teman kita yang masih dalam proses belajar. Baiklah, untuk kali ini kita akan buat video sederhana aja ya. Jadi di dalam mengemudi kadang-kadang kita sebagai yang baru belajar, seperti saya dulu juga pernah mengalami tahap seperti itu, sampai sekarang saya anggap masih belajar terus karena ada hal-hal baru yang kita temui. Bagi seorang pengemudi yang masih pemula ya, kadang-kadang dalam melakukan perpindahan personal ini ada sedikit-sedikit yang sebenarnya kalau bisa diminimalisir ya, dikurangi, karena itu sesuatu yang bisa kalau dalam jangka panjang tidak baik buat personal kita. Nah, apa aja itu yang bisa dilakukan dan untuk mencegahnya? Oke, kita lihat bersama ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bagi teman-teman kita semuanya. Oke, jangan lupa tetap di TKP. Teman-teman semuanya, dalam melakukan perpindahan persneleng ya, atau gigi ya, ketika mengemudi ini kalau masih dalam belajar itu ya, masih di tahap pemula, kadang-kadang secara tidak sengaja kita menggesernya itu keras ya, begini, dipaksa dorong keras ke depan begini. Nah, padahal sebenarnya kalau kita sudah tahu sifat dasar persneleng ini, misalnya kita tekan kopling kemudian kita geser ke sebelah kiri, dorong saja ke depan, udah seperti itu. Jadi tinggal dorong sedikit begini, klek, sudah kerasa masuk di sana, udah jangan dipaksa untuk didorong terus. Jadi perlahan saja, artinya nggak usah keras-keras didorong pakai tenaga yang berlebihan ya. Misalnya begini, nah, didorong depan sampai mentok, kita dorong sampai mentok gitu. Padahal sebenarnya kalau udah masuk seperti ini aja, itu udah masuk. Nah, itu udah masuk ke gigi 1 ya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu keras-keras. Misalnya dari 1 udah masuk seperti ini, kita dorong ke belakang, tarik ke belakang ya, maaf, tarik ke belakang begini, sudah itu saja. Jadi begitu ini di posisi netral, nah, netral di tengah-tengah seperti ini ya, di tengah-tengah. Jadi ketika 1 ke depan, kemudian kita mau naik kedua, kita tarik belakang saja. Kita nanti kan kerasa tangannya ya, kelek, kelek, nah gitu. Udah jadi begitu dia netral, kita tarik sudah kerasa masuk, ya udah biarin aja, nggak usah ditarik begini. Nah begitu, keras begitu ke belakang ya. Ini nggak begitu bagus buat persneleng kita ya. Kalau dari 1 ke 2 begini pelan, santai aja ya, nariknya santai aja. Kemudian kita ke 3, naik ke 3 ya. Kalau pegangnya terserah teman-teman ya, karena punya cara masing-masing. Kalau ke 3 ya bisa kita dorong ke depan begini. Nah ini kan udah posisi netral. Kalau netral begini, di tengah-tengah begini, tinggal dorong aja ke depan. Nah sudah. Nah, ibaratnya pakai jari 2 aja bisa. Nah gitu, udah masuk 3, tarik aja dan netral lagi. Jadi kalau dari 2 ke 3 itu nggak usah ngotot begitu ya, ngotot kayak pegang apa gitu, santai aja. Misalnya saya pegangnya begini, santai aja. Nah ini udah sifat proses lengan. Nanti kalau dia di netral begini, itu kalau tinggal dorong ke depan seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ini tinggal dorong aja ke depan, ini sudah 3, karena di tengah-tengah ini netral. Kalau di tengah-tengah dorong ke depan ini 3. Jadi kalau dari 2, misalnya dari 2 ini ya, 2 klek. Nah,
itu aja udah cukup itu, nggak usah keras-keras kayak ngotot gitu. Nah tadi 3 tinggal tarik ke belakang aja, mau begini boleh, mau begini boleh ya. Kalau begini ya santai aja gini. Nah tidak ngotot, nah keras begini ya, sampai kayak kita memaksa mengarahkan ini ke sini. Maksudnya kita menahan sesuatu yang sebenarnya itu adalah pergerakan alami dari prosneleng, dari tongkat ini ya. Karena juga berpengaruh juga bagi ke prosnelengnya ya. Nah dari 4 ini yang kadang-kadang bagi seorang pemula adalah ketika mungkin mau mencoba masuk ke gigi 5. Dari 4 misalnya kita dari 1 ya, dari 1 pelan aja, klek sudah masuk begini, kan bisa dirasain tangannya tuh. Kemudian kalau 2 pasti 2 kali netral kan, klek klek gitu kan. Nah udah santai aja, dari 2 dorong netral, dorong lagi ke depan. Jadi nggak usah ngotot ke depan sampai mentok kita bener-bener paksa ke depan. Udah biarin, ketika sudah klek itu udah masuk, tarik ke belakang, klek klek, udah 4. Tantangannya adalah biasanya untuk masuk ke 5 ini yang kadang-kadang berpengaruh juga buat berpengaruh kepada setir ya biasanya. Kalau naiknya nggak masalah, tinggal dari 4 ya, dorong agak ditekan ke kanan. Nah, jadi dari 4 dorong ke kanan, dorong ke depan, sudah mudah aja. Jadi dari 4 tahan ke geser ke kanan, dorong ke depan. Jadi udah. Nah, udah cukup. Jadi prinsipnya pelan saja, gak usah ngotot ditahan gitu ya. Kemudian dari 5 ini biasanya jadi PR adalah dari 5 mau turun ke 4. Ini kalau masih belajar, masih pertama, ini bahasa saya itu kagok ya, kaku, karena biasanya kalau kita kan dari 5 nanti kemana itu, padahal dari 5 tarik ke belakang 1 kali, klek. Nah di tengah-tengah ini kan udah turun ke 4, tinggal tarik ke belakang aja. Nah, jadi jangan sampai dari 5 nanti kita tarik ke belakang sampai masuk gigi parkir ya. Ini malah bahaya karena sedang kondisi kendaraan jalan. Jangan sampai dari 5, hati-hati nih. Kita tarik, biarkan netral, kita tarik ke 4. Tuh seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan ini ya, ketika kita sedang jalan, tangan kita kalau kita sedang jalan misalnya ini di prosneleng 3 ini ya, ini jangan ditekan terus begini, jangan ditekan terus. Lagi jalan kita di sini terus kita pindah lagi di sini terus begini, jangan, nggak boleh itu. Karena prosneleng kalau kita perhatikan itu dia akan agak sedikit bergerak-gerak ketika posisi 3 ya. Kalau dibiarkan aja kita sentuh aja, ini kadang bergerak karena memang sifatnya seperti itu. Kalau kita tahan, terjadi gesekan di prosneleng, jadi efeknya nanti buat gerigi-gerigi di depan itu bisa cepet nggak beres ya, atau aus lah gitu. Jadi nggak boleh begitu masukkan ke prosneleng, entah 1 sampai 5 ya, 1 2 3 4 5. Kalau udah masuk begini, lepaskan tangannya dilepaskan, jangan sampai kita pegang seperti ini terus, nggak boleh itu. Tapi kadang-kadang teman-teman yang masih awal ini kadang kan seperti ini tangannya, karena siap-siap mau ke prosneleng berikutnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini ya bisa diambil manfaatnya lah gitu ya. Kalau ada saran masukan ya boleh tulis di kolom komentar tentunya. Jangan lupa subscribe bagi yang baru gabung, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.